Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Selamat bertemu kembali dengan Bu Vita di pembelajaran tematik hari ini. Bagaimana kabar anak solih solihah pagi hari ini? Ayo jawab dengan semangat. Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Anak solih solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4 di subtema keempat, dan hari ini merupakan pembelajaran tematik yang terakhir. Pertemuan terakhir kita akan mempelajari matematika, melanjutkan belajar mengukur berat benda. Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, anak solih solihah mampu melakukan pengukuran berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda atau situasi konkret. Oke, kita sebetulnya melanjutkan ya, mengukur berat dan ringan suatu benda menggunakan satuan tidak baku. Hari ini kita akan menggunakan kelereng sebagai alat ukurnya. Simak baik-baik ya pembelajaran hari ini. Oke, anak solih solihah, mari kita ingat kembali pembelajaran yang telah lalu. Manakah benda yang lebih berat? Lihat timbangan ini. Dari timbangan ini, mana benda yang lebih berat? 2 bantal atau 1 guling? Betul, masih ingat ya, benda yang lebih berat berarti posisi timbangannya yang turun ke bawah. Di sini bisa kita lihat posisi timbangan yang turun ke bawah adalah 2 bantal. Berarti benda yang lebih berat adalah 2 bantal, sedangkan guling lebih ringan. Nah, ini adalah timbangan yang sudah kita pelajari. Nah, anak solih solihah, mengukur berat benda bisa menggunakan benda lain loh sebagai alat ukurnya. Salah satunya kita bisa menggunakan kelereng seperti yang akan kita pelajari hari ini. Selain kelereng, sebetulnya bisa juga kita menggunakan benda-benda lain, misalnya koin, kerikil, dan lain sebagainya. Ya, untuk hari ini kita akan belajar mengukur berat benda menggunakan kelereng. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Coba lihat, di sini kita mengukur berat mobil-mobilan dengan kelereng. Nah, bagaimana sih caranya? Perhatikan dulu ya. Nih, saat kita menggunakan benda lain sebagai alat ukur, posisi timbangannya harus seimbang. Seimbang itu berarti sama tuh, posisinya seimbang, tidak ada yang berat sebelah, tidak miring, tidak ada yang ke bawah atau ke atas. Ini namanya posisi seimbang, artinya beratnya sudah sama. Nah, kita menggunakan kelereng ini nih sebagai alat ukur atau untuk mengukur benda-benda. Ya, sekarang yang pertama diukur adalah mobilan. Lihat, posisi timbangannya sudah seimbang. Berarti berat mobil-mobilan ini sama dengan berat kelereng yang ada di sini. Nah, pertanyaannya, berapa kelereng berat mobil-mobilan? Coba solih-solihah hitung, jumlah kelerengnya ada berapa? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berat mobil-mobilan sama dengan 5 kelereng. Nah, seperti itu ya anak solih-solihah. Jadi kita bisa mengukur berat benda ini dengan kelereng. Kita lanjutkan ya. Sekarang coba kita lihat berat mainan bebek ini. Berapa kelereng beratnya ya? Wah, coba hitung sama-sama. 1, 2, 3 kelereng. Artinya berat mainan bebek sama dengan 3 kelereng. Sudah paham sampai sini? Kita lanjutkan lagi yuk. Sekarang coba kalian hitung berapa kelereng berat mainan berikut ini. Coba lihat, di sini ada robot dan ada boneka. Kita lihat dulu mainan robot ini.
Berapa kelereng berat mainan robot? Coba hitung kelerengnya. Sudah bisa menghitung? Betul, ada 4 kelereng. Berat robot, mainan robot sama dengan 4 kelereng. Selanjutnya coba hitung berat mainan boneka ini. Ada berapa kelerengnya? Wah, hebat. Berat mainan boneka ini adalah sama dengan 6 kelereng. Nah, soli-soliha. Sampai situ paham ya? Sekarang kita coba menggabungkan berat dua benda ya. Berapakah berat mainan ini jika digabung bersama? Nah, coba perhatikan jumlah kelerengnya. Kita akan mengukur berapa berat mainan mobil-mobilan dan bebek karet jika digabung. Bagaimana caranya ya? Nah, berat mainan mobil polisi dan bebek karet adalah yang harus kita perhatikan adalah jumlah kelerengnya. Berat mobil polisi sama dengan berapa kelereng? 5 kelereng. Dan berat bebek karet adalah 3 kelereng. Berarti jika kita gabung berat mobil polisi dan bebek karet, kita bisa menjumlahkan jumlah kelerengnya. Nah, 5 kelereng ditambah 3 kelereng sama dengan berapa anak soli-solihah? Benar, 8 kelereng. Jadi berat mainan mobil polisi dan bebek karet adalah 8 kelereng. Lalu kita lanjutkan lagi. Berapa berat mainan ini jika digabung bersama? Di sini ada boneka dan robot. Coba perhatikan jumlah kelerengnya. Berat boneka sama dengan berapa kelereng tadi? Coba hitung lagi. Ya, 6 kelereng. Ditambah berat robot sama dengan 4 kelereng. Maka bila digabung berat boneka dan robot adalah bagaimana caranya? Kita jumlahkan jumlah kelerengnya. 6 kelereng ditambah 4 kelereng sama dengan berapa? Hayo. 6 ditambah 4 sama dengan berapa soli-solihah? Betul, 10 kelereng. Nah, anak soli-solihah, sekarang coba kita bandingkan antara mobil-mobilan dengan bebek karet, lalu boneka dengan robot, manakah yang lebih berat? Tadi coba kita lihat lagi. Berat mobil polisi digabung dengan bebek karet beratnya adalah berapa kelereng? 8 kelereng. Sedangkan berat mainan boneka jika digabung dengan mainan robot adalah 10 kelereng. Berarti manakah yang lebih berat? Apakah mobil-mobilan polisi dan bebek karet atau boneka dan robot? Mana di antara dua gabungan mobil mainan ini yang lebih berat? Ya, benar sekali. Yang lebih berat adalah mainan boneka dan robot. Kenapa? Karena jumlah kelerengnya lebih banyak. Nah, seperti itu ya, soli-solihah. Selain menggabungkan dua mainan yang tadi, kita juga bisa menggabungkan yang lainnya. Misalnya berat boneka dengan bebek karet. Coba kita hitung sama-sama. Boneka beratnya 6. Bebek karet beratnya 3 kelereng. Kalau digabung beratnya berapa kelereng ya? 6 kelereng ditambah 3 kelereng berapa? 9 kelereng. Nah, seperti itu. Selain belajar menimbang berat, kita juga mengulang belajar menjumlahkan. Ya, anak soli-solihah. Nah, sekarang agar kalian lebih paham,
mengenai mengukur berat benda dengan kelereng atau dengan benda lainnya, sekarang coba kalian kerjakan halaman 104 dan 105 di buku paket ya. Hitunglah jumlah kelerengnya, lalu bandingkan mana gabungan mainan yang lebih berat. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita telah belajar membandingkan berat benda menggunakan kelereng. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan latihan soal halaman 104 dan 105. Terima kasih anak solih solihah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.